Assalamualaikum teman-teman, saya Sismawati Anggraini, NIM 1750101162 dari Fakultas Farmasi Universitas Vetesin Semarang ingin memberikan bagaimana sih caranya menggunakan SPSS. Jadi pertamanya kita di sini menggunakan IBM SPSS Statistik 2020. Jadi kita klik, akan muncul seperti ini. Di bawah sini ada data view dan variable view. Pertama kita mengerjakan variable view dahulu. Sebelumnya masuk ke variable view, kita menggunakan contoh kasus seperti ini. Nih, nilai ujian matematika siswa, nilai statistik, dan jenis kelamin. Lalu kita masuk lagi ke sini. Pertamanya kita tulis nilai statistik. Ya, di sini jangan di spasi ya. Lalu di type numerik, width-nya 8, desimalnya kita pakai 0 karena tadi di kasus angkanya tidak ada komanya. Labelnya kita kasih nilai statistik, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8. Lalu kita ganti ke measure-nya scale. Lalu yang kedua kita jenis kelamin. Ya, jangan di spasi, ingat. Desimalnya kita kasih 0 juga karena ini tidak berupa angka. Labelnya sama, jenis kelamin, boleh di spasi. Bedanya di values-nya kita kasih ini, label. Karena tadi di kasus di sini ada jenis kelamin pria dan wanita, jadinya kita masukkan satu pria, value-nya 1, labelnya pria. Kita add, kedua tadi wanita, kita add, langsung kita oke, measure-nya diganti scale. Sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Ya, nih muncul kan nilai statistik dan jenis kelamin. Kita masukin tuh, nilai statistiknya berapa? 45 dan jenis kelaminnya pria. 45. Jenis kelaminnya 1, karena tadi di variable view-nya, di value kita udah nulis kalau pria itu 1, wanita itu 2. Jadi kita tulis. Semuanya kita tulis datanya. Jadi seperti ini. Sudah semuanya kan? Lalu kita akan menganalisis data kuantitatif. Berupa angka ya. Analyze, lalu descriptive statistik, frequency. Nah, ini tampilannya sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan nilai statistiknya ke variabel, kolom variabel kita pindah. Lalu kita pilih statistik, persentilnya kita centang. Jangan lupa nanti di sini tulis 10 add, nanti muncul seperti ini. Lalu 90 di add nanti juga muncul seperti ini. Oke. Terus ke central tendensinya kita tulis centang min dan median. Dispersionnya kita standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan standar error mean. Distributionnya kita skewness dan kurtosis. Lalu continue. Chartnya kita pakai yang histogram. Jangan lupa show-nya dicentang ya. Ini karena kuantitatif kita pakainya histogram. Continue. Formatnya order by ascending values. Dan multiple variabelnya compare variable. Lalu continue. Lalu oke. Ya, muncul seperti ini datanya. Di sini valid benar 25 data. Di sini ada 25 data. Lalu missingnya 0, benar. Minnya 67,84 bisa dilihat. Di median juga 65,00. Di variance juga segini. Skewness-nya juga 1,32. Lah ini cara menghitung skewness-nya tuh gimana sih? Nah, caranya itu skewness ini dibagi sama standard error of skewness. Jadi kalau kita hitung skewness dibagi standard error of skewness itu hasilnya min 0,28, yang artinya nilai rasio skewness-nya ini adalah terdistribusi normal, teman-teman. Lalu untuk yang rasio kurtosis itu sama caranya dengan yang skewness. Kurtosis ini dibagi dengan
standard error of kurtosis. Itu kalau sudah saya hitung hasilnya itu min 1,66, yang artinya nilai rasio kurtosisnya itu pada kasus ini terdistribusi normal. Nih, histogramnya bentuknya seperti ini, terdistribusi normal ya. Lalu kita ke data kuantitatif. Oh, maaf. Salah, kualitatif. Lalu kalau kualitatif kita ke analyze, sama kayak tadi ya. Lalu deskriptif statistik, frekuens. Bedanya itu teman-teman, ini variabelnya diganti dengan jenis kelamin. Lalu chartnya kita ganti dengan pie chart. Jangan lupa ya. Lalu kita continue. Lalu oke. Tuh. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini data kualitatif yang paling dominan itu adalah wanita. Nih, lihat kan? Hijau, wanita lebih banyak dari pie chartnya. Jadi perbedaannya dari standar deviasi dan standar error tadi ya teman-teman, saya belum jelasin. Kalau standar deviasi itu adalah menggambarkan sebaran nilai-nilai sampel. Jadi semakin kecil nilai standar deviasinya, nilai-nilai pada sampel data cenderung dekat dengan nilai rata-ratanya. Dan sebaliknya, jika semakin besar standar deviasinya, nilai sampel semakin bervariasi, semakin menyebar menjauhi nilai-nilai rata-ratanya. Lalu standar error itu adalah mencerminkan keakuratan sampel yang kita pilih terhadap populasinya. Semakin kecil nilai standar errornya, semakin mengindikasikan bahwa sampling kita itu bagus dan cukup mewakili populasi yang sedang diteliti. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menggunakan SPSS-nya? Cukup sekian, sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.